A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar hadis, seputar tafsir dan Islam secara umum. Semoga hidup kita, rezeki kita, ilmu kita, keluarga kita, teman-teman, tetangga, sahabat, lingkungan kita, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, kali ini kita masih melanjutkan cerita tentang seputar jin ya. Sebagaimana clue-nya kita dapat dari Al-Qur'anul Karim surat 55, surat Ar-Rahman ayat 15, kita bisa baca dari ayat sebelumnya ayat 14 sampai 15, dan juga surat Al-Hijr surat 15 ayat 26 sampai 27 ya. Di situ jelas Allah menyebutkan ya, redaksinya bahwasanya jin itu terbuat dari mimmariji minar, dari nyala api, dan juga yang satunya dari minaris samum, dari api. Intinya rekan-rekan sekalian, jin itu Allah buat dari api ya. Materi dasar itu terbuat dari api. Nah, kita sudah tahu dan paham bahwasanya api itu sesuatu yang fisika. Dia bukan hal yang metafisik yang adanya entah berantah nggak tahu, itu enggak. Api itu sesuatu yang fisik yang ada di sekitar kita, yang bisa diketahui, dipelajari oleh sains dan teknologi. Ya, kemarin sudah saya ceritakan bahwasanya api itu adalah oksidasi cepat yang terjadi pada sebuah materi dalam sebuah proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan energi panas, energi cahaya, dan reaksi kimia lainnya. Ya, jadi variabel api itu kalau kita simpulkan ada materi ya, kemudian ada, kalau kita sederhanakan ya, ada materi, kemudian juga energi panas, cahaya ya, dan juga O2 atau oksigen, dan reaksi kimia lainnya. Jadi kalau kita kerucutkan, memang dari proses pembakaran itu tadi menghasilkan energi panas dan cahaya yang tampak ya kan, cahaya yang tampak dan energi panas yang bisa dirasakan oleh indera peraba kita ya. Panasnya itu ya, birunya atau kuningnya ya, atau orennya itu bisa dilihat oleh mata ya. Panasnya itu bisa kita sentuh, kita rasakan, meskipun nggak bisa ditangkap, dilihat oleh mata ini, tetapi panas, energi panasnya itu bisa kita rasakan dan kita menyadari keberadaannya. Sama seperti listrik, strom itu dilihat dari mata, ini nggak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaan energi listrik itu kita bisa tahu. Kita bisa, oh ya, itu ada energi listriknya. Baik itu kalau kita setrumkan tangan kita ya, terasa itu, atau juga dampak-dampaknya, efeknya ya, misalkan lampu yang menyala itu jelas sebelum ada kita colokkan ke setrum ya nggak nyala gitu ya. Jadi efeknya, dampaknya itu kita bisa tahu ya. Makanya rekan-rekan sekalian, pelajaran sedikit yang ingin saya ceritakan di sini, jangan selalu mendasarkan kesimpulan ilmu itu hanya dari penglihatan mata kita, karena penglihatan mata ini sangat terbatas dan sering menipu gitu ya, mata ini. Jadi tidak mengetahui substansinya, paling dasarnya apa, mata itu terbatas gitu ya. Begitu juga misalkan tentang keberadaan Allah ini. Loh, kalau hanya mengatakan loh Allah nggak ada, kok bisa? Karena nggak bisa dilihat oleh mata ya, ini sangat lemah gitu ya. Sangat lemah kalau dasar kesimpulan Allah tidak ada itu hanya pandangan mata telanjang ini ya, rekan-rekan sekali itu. Nah, kalau kita melihat api itu ya, kalau kita melihat api itu dan juga pengertian dari api itu ya, sebenarnya energi panas ataupun energi cahayanya itu belum substansi dasar daripada api itu. Jadi api dan cahaya, energi cahaya dan energi panasnya itu
itu belum sebab utama dari api itu. Itu sudah akibat, rekan-rekan sekalian. Akibat daripada oksidasi cepat yang terjadi pada sebuah materi. Apa itu oksidasi cepat? Oksidasi cepat itu pelepasan elektron. Ya, jadi setiap materi itu, sekali lagi, materi itu tersusun dari molekul-molekul atau senyawa, ya. Molekul-molekul atau senyawa itu terdiri dari unsur-unsur atau atom. Nah, unsur-unsur atau atom itu berasal dari partikel subatomik, yaitu elektron, proton, neutron. Ya, kemarin sampai di situ cerita kita. Nah, ternyata kita lanjutkan lagi. Proton dan elektron itu terdiri dari kuark. Ya. Kembali kepada teori oksidasi tadi pada sebuah benda. Jadi panas itu terjadi karena oksidasi cepat pada suatu materi. Oksidasi cepat itu apa? Oksidasi cepat itu adalah pelepasan elektron. Ingat ya, dan seterusnya kan. Jadi api itu terjadi karena pelepasan elektron. Ya kan? Yaitu partikel subatomik, salah satu atau bagian dari partikel subatomik dari sebuah atom atau unsur. Itu yang disebut elektron, itu yang bermuatan negatif itu. Jadi dia melepaskan itu, ya. Kemudian menjadilah energi panas, cahaya, dan seterusnya dalam sebuah proses pembakaran, rekan-rekan sekalian. Nah, ternyata yang disebut elektron sebagai partikel subatomik itu yang disebut dengan partikel elementer dari sebuah atom atau unsur. Ya, sama seperti quarks, ya. Proton dan elektron itu dari kuark. Nah, kuark ini juga partikel elementer. Elektron juga yang disebut dengan partikel elementer. Partikel elementer itu adalah partikel dasar dari sebuah atom yang belum diketahui itu terdiri dari apa lagi gitu. Artinya dia partikel paling dasar yang diketahui sains itu adalah elektron itu. Jadi kalau api terjadi karena pelepasan elektron, maka elektron itu sebenarnya partikel subatomik elementer paling dasar. Itulah elektron, rekan-rekan sekalian, yang menyebabkan terjadinya api yang menghasilkan energi panas dan energi cahaya tadi. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, ternyata elektron ini punya antipartikelnya namanya. Ya, elektron itu partikel negatif, ya, yang partikel subatomik yang bermuatan negatif itu punya antipartikelnya, lawannya, antipartikelnya yang dilambang, dia mirip seperti elektron, ya, dia mirip seperti elektron, tetapi muatannya positif, yang disebut dengan positron, ya. Jadi elektron itu memiliki antipartikelnya yang disebut positron, mirip seperti elektron, tetapi muatannya adalah positif. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika elektron dengan positron ini bertumbukan, musnah total. Ya, materi itu masih materi itu, perhatikan. Proton, elektron, neutron itu masih materi yang menyusun sebuah atom. Ya kan? Lah, elektron sekali lagi punya antipartikelnya yang disebut positron. Mirip dengan elektron tetapi dia bermuatan positif. Ketika dua ini bertumbukan, itu musnah total, rekan-rekan sekalian. Ketika bertumbukan hancur, musnah total, tetapi yang unik kemudian muncul. Nah ini, bertumbukan musnah total tetapi tiba-tiba muncul di situ yang disebut dengan sepasang atau lebih foton sinar gamma namanya. Ya, jadi materi elektron dan positron itu, ini materi ya. Ketika bertumbukan dia musnah total, lenyap. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul di situ, akibat dari tumbukan itu muncul yang disebut sepasang atau lebih foton sinar gamma. Ya. Foton sinar gamma secara ringkasnya dia adalah gelombang. Ini ya, kalau kita kemarin ingat
dualisme gelombang itu, bahwasanya materi itu kalau kita masuk terus ke dalam, ternyata sifat materinya itu hilang, kemudian yang muncul adalah sifat gelombang atau energi. Tadi elektron yang bermuatan negatif dengan positron yang bermuatan positif, partikel dan antipartikel ini ketika bertumbukan kemudian musnah total, tetapi anehnya, uniknya dia muncul sepasang foton sinar gamma atau lebih, sepasang atau lebih foton sinar gamma. Foton sinar gamma ini secara ringkasnya adalah gelombang, rekan-rekan sekalian. Ya, adalah gelombang. Lah, saya ingin nanti kita akan perdalam apa itu gelombang dan juga kaitannya dengan foton sinar gamma ini. Ya, ingat ini sudah mengatakan sinar loh. Bayangkan, api itu tadi panas, menghasilkan panas dan energi cahaya. Ternyata materi dasar tadi kalau kita menelisik ke dalam terjadi sebuah dialektika yang itu disebut sinar, foton sinar gamma. Itu adalah gelombang, yakni energi. Nanti kita akan perdalam tentang gelombang dan foton sinar gamma itu di pertemuan yang akan datang. Cuman di sini ingin saya simpulkan, ya, jadi api itu sebenarnya bukan sebab utama, ya, sesuatu sudah merupakan akibat dari oksidasi cepat, yaitu pelepasan elektron dari sebuah materi dalam proses pembakaran. Ya, kita mencoba mencari sebab utamanya, jin itu, api itu. Kita mencari sebab utamanya itu. Ya, ternyata kita masuk ke dalam tadi, gampangnya seperti ini, energi panas, ya kan? Jin itu terbuat dari api. Kata sederhanakan ya, menurut surat 55 ayat 15 dan surat 15 ayat 27, jin itu dari api. Api itu energi panas, ya kan? Energi panas itu muncul dari oksidasi cepat, yakni dari pelepasan elektron, ya kan? Nah, elektron ini merupakan partikel dasar atau partikel elementer subatomik yang memiliki antipartikelnya yang disebut positron, bertumbukan musnah total menghasilkan foton sinar gamma. Ya, jadi energi panas, api itu energi panas dari elektron. Elektron bertumbukan dengan positron, itu adalah foton sinar gamma. Gelombang lagi-lagi. Ya, itu ringkasnya yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah tentang gelombang, tentang gaya, ya, dan juga tentang foton sinar gamma itu kita coba telisik di episode yang berikutnya. Kali ini itu dulu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.